Salam saudara yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah, karena cintanya. Nah, pada kesempatan kali ini saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan, saya ingin berbagi tentang keadaan kita, ya. Keadaan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang kita sudah tahu kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun dengan belas kasihan Tuhan dan juga kasih karunia, kita semua boleh diselamatkan bagi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, namun saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan, dalam dewasa ini banyak juga orang-orang percaya, ya, orang-orang Kristen dalam hidup kekristenannya tidak mensyukuri kasih karunia Allah. Ya, banyak hal yang dilakukan untuk tidak mensyukuri kebaikan Tuhan selain daripada mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi satu hal lain yang sebagai bentuk, ya, mereka tidak mensyukuri kebaikan Tuhan adalah bagaimana mereka kembali kepada kehidupan lama. Atau dalam hal ini, saudara berkati dari kasih oleh Tuhan, mereka sepertinya ingin kembali dalam dosa-dosa mereka. Seperti adalah orang yang bertobat contohnya, ya. Bertobat dari apa? Kejahatan, pembunuhan contohnya, ya. Dia bertobat dari pembunuhan, lalu dia sudah hidup dalam pertobatan, namun ada satu momen dia ingin kembali dalam dosa tersebut. Atau saudara bisa tariklah apa yang menjadi keterikatan kita dalam hidup kita tiap-tiap hari, ya. Dan ada satu kisah dalam kitab suci tentang bagaimana peristiwa ini digambarkan tentang orang-orang yang sudah mendapat kemurahan Allah, sudah mendapat kasih karunia Allah, dan sudah mau dibebaskan dari perbudakan, ya, perbudakan yang terjadi, dan dibawa ke satu tempat yang dijanjikan agar mereka dimerdekakan. Namun dalam perjalanannya mereka sepertinya tidak mau untuk merdeka. Mereka sepertinya ingin kembali ke dalam penjajahan. Nah, kisah itu tercatat saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan dalam kitab Bilangan, ya. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Di sana diceritakan tentang bagaimana, ya, orang-orang Israel yang dituntun keluar, ya, oleh Allah melalui hambanya Musa, ya, menuju tanah yang Tuhan janjikan. Namun pada prosesnya, perjalanannya, yang dimana bahwa ketika Tuhan membawa mereka, mereka bersungut-sungut di jalan, dan bahkan rasa-rasanya mereka melawan Tuhan, ya, melawan Tuhan dan juga melawan Musa. Kalau kita perhatikan saudara berkati dikasih oleh Tuhan, dalam Bilangan pasal 21 ayatnya yang ke-5 dikatakan di sana, lalu mereka berkata-kata melawan Musa atau melawan Allah dan Musa. Dikatakan di sana, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Pertanyaan ini bersifat tendensius karena mereka merasa bahwa seakan-akan ketika Allah, ya, melalui hambanya Musa membawa mereka keluar, ya, dari Mesir, dari tanah perbudakan itu, mereka merasa bahwa ketika Musa membawa mereka, Allah membawa mereka, mereka ini akan mati di padang gurun, ya, karena mereka merasa bahwa lebih baik di Mesir, ya. Dan saudara perhatikan kalau kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40, kalau tidak salah dicatat di sana bahwa lamanya orang Israel di Mesir adalah 430 tahun. Lihat, ya. Jadi penjajahan, ya, yang dilakukan orang Israel atau Israel diperbudak itu cukup lama atau sangat lama, ya. 4 abad lebih, 430 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa lamanya waktu mereka dijajah. Tapi saat mereka dibawa keluar, ya, mereka dikeluarkan dari penjajahan, tapi mereka marah dan merasa bahwa kenapa kamu bawa kami keluar dari perbudakan. Kurang lebih seperti itu, ya. Kita lihat di sana, ya. Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, saudara berkati dikasih oleh Tuhan, makanan hambar yang mereka maksudkan itu adalah mana sorgawi, yang dimana bahwa makanan yang Allah turunkan dari sorga bagi mereka, mereka sebut itu makanan hambar. Bahkan dalam terjemahan lain seperti NIV, ya, maksud saya NISB, ya, New American Standard Bible atau NIV, dikatakan di sana bahwa mereka itu jijik, ya, dan benci terhadap makanan yang jelek ini. Bayangkan, ya, sudah melawan Allah dan Musa, tidak mau ikut jalan Tuhan, lalu menghina pemberian Tuhan. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini menarik karena orang-orang Kristen pun hari-hari ini pun seperti demikian, ya. Banyak mereka yang sudah ditunjukkan mujizat, kasih karunia, ya, apalagi banyak pemulihan terjadi, tapi dalam perjalanannya mereka seakan-akan ingin kembali melawan Allah dengan hidup ke dalam dunia lama mereka, ya.
Mereka ingin kembali ke dalam masa lalu mereka. Seakan-akan mereka merasa hidup di masa lalu lebih baik daripada mengikuti Kristus, karena mungkin mereka rasa penuh penderitaan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa barang siapa ingin ikut aku, harus siap sangkal diri dan pikul salib. Artinya bahwa saudara berkati dikasih oleh Tuhan, apapun konsekuensi risiko yang akan kita hadapi nanti, kita harus siap. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti Kristus, kita mengikuti Kristus bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh mengikuti Tuhan. Saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan, ya. Dan tentunya bahwa ketika kita melihat tadi bagian di mana mereka mengatakan bahwa mereka telah muak akan makanan hambar ini, tentu ini sangat mengejutkan karena mereka sudah diperhadapkan dengan kasih karunia yang besar, bagaimana mereka ditolong oleh Allah untuk keluar dari perbudakan, tapi di sisi lain mereka menghina Allah, menghina pemberian, menghina kasih karunia Allah, Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dalam kisah ini kita lihat juga bahwa tidak sampai di situ. Tentunya bahwa mereka mendapatkan penghukuman, mereka dipatuk oleh ular-ular tedung, dan olehnya banyak di antara mereka yang mati. Dan ketika banyak di antara mereka yang mati, saudara perhatikan di sana, akhirnya mereka memohon belas kasihan Tuhan. Sudah dapat hukuman, sudah dapat batunya, sudah dapat karmanya, atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka sudah kena getahnya, lalu di situ baru mereka bertobat. Adakah kita sebagai orang Kristen bertobat saat kita sakit dulu baru bertobat? Saat kita celaka dulu baru bertobat? Adakah kita seperti itu? Nah, kita renungkan di sini, saudara berkati dikasih oleh Tuhan, bahwa kisah ini ketika mereka sudah menghina-hina Tuhan, lalu penghukuman datang atas mereka. Lalu ketika penghukuman terjadi, barulah mereka datang kepada Allah memohon belas kasihan Tuhan. Dan bahkan saudara berkati dikasih oleh Tuhan, mereka memohon agar biarlah penghukuman ini berhenti. Nah, saudara yang berkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sana bahwa Allah memberikan satu jalan untuk mereka tetap hidup, yaitu adalah bahwa ular yang digantung di atas tiang, dan supaya setiap orang yang melihat ular di atas tiang mendapatkan kehidupan atau mereka tidak mati. Apa maksudnya itu, saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan? Tentunya ini adalah penggambaran bagaimana penggenapannya nanti akan digenapi oleh Kristus, yang dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia, yang olehnya orang-orang yang tidak layak, tidak pantas oleh belas kasihan Tuhan, mereka diselamatkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ini adalah penggambaran bagaimana bahwa hanya dengan melihat ular mereka akan hidup. Tidak ada jalan lain untuk mereka bisa hidup, hanya dengan melihat ular yang Musa taruh di atas tiang, yang olehnya mereka dapat hidup. Ini mau menggambarkan, saudara berkati dikasih oleh Tuhan, bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Tuhan kita, bahwa Kristus Yesus, dia yang telah tergantung di atas kayu salib, yang telah mati dan juga telah bangkit. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara, orang-orang berdosa yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, saudara berkati dari kasih oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita renungkan? Yang pertama, saudara berkati dari kasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen tentu kita akan jatuh dalam dosa. Beda jatuh dalam dosa dan juga tinggal dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang kita harus tahu bersama bahwa kita adalah manusia yang masih pakai daging, Tentunya kita tidak terhindarkan dan kita akan jatuh dari dosa atau jatuh dalam dosa. Tapi maksudnya adalah seperti ini. Orang yang jatuh dalam dosa, berbeda dengan orang yang tinggal dalam dosa. Orang yang jatuh dalam dosa, mereka akan datang kepada Tuhan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Sementara orang yang tinggal dalam dosa, mereka tidak akan mau datang memohon pengampunan kepada Tuhan, tapi mereka akan menikmati dosa itu dan tinggal dalam dosa. Yang pertama, saudara berkati dari kasih Tuhan, adakah kita mau sungguh-sungguh datang pada Allah dan hidup takut akan Dia? Tentunya ketika kita mampu untuk hidup takut akan Dia, kita membutuhkan kasih karunia Allah dan juga kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan saudara ada berkati dari kasih oleh Tuhan, ketika kita sudah dapat kasih karunia Allah, marilah kita bersyukur dan janganlah kita melawan Allah dengan kita mau kembali lagi kepada kehidupan lama. Dan berikutnya, saudara berkati oleh Tuhan, adakah kita menghina pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan mungkin dalam konteks ini adalah mana sorgawi yang Allah berikan kepada mereka. Tapi dalam konteks kita sekarang mungkin proses-proses hidup yang kita lalui,
Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit ya, krisis ekonomi, Tuhan mengizinkan kita kehilangan orang-orang terkasih. Dan adakah kita merasa bahwa ini adalah satu hal yang menyebabkan kita rugi? Saudara berkati dikasih oleh Tuhan, Tuhan terlalu tahu yang terbaik bagi kita ya. Dia mengenal diri saya dan saudara-saudara semua lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Yang artinya Tuhan yang paling tahu yang terbaik bagi kita. Makanya saudara berkati dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah ada dalam kasih karunia Allah, pandanglah Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan yang berikutnya, saudara berkati dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia bukan karena kita kaya, bukan karena kita populer dan terkenal, tapi kita berbahagia karena kita punya Kristus. Kita punya juru selamat yang olehnya kita mempunyai kepastian keselamatan. Amin. Saudara berkati oleh Tuhan, kita mempunyai satu pengharapan yang pasti. Kristus yang telah datang menjadi manusia, dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang artinya di luar Kristus tidak ada jalan, di luar Kristus tidak ada hidup, dan di luar Kristus tidak ada kebenaran. Dan kita mempunyai kebenaran yang pasti, jalan yang pasti, dan hidup yang kekal, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan, ini adalah anugerah, ini adalah kabar baik, ini adalah berita kabar baik bagi kita semua, untuk kita siarkan kepada banyak orang, bahwasanya saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang berbahagia karena kita mempunyai Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Adakah kita tiap-tiap hari mau terus hidup bergantung pada Tuhan, dan menikmati kasih karunia Allah dengan mensyukuri dengan tiap-tiap hari ya, saudara berkati oleh Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kita tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Kiranya saudara berkati dan dikasih oleh Tuhan, kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, terus bertahan sampai kesudahannya, dan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara dalam keadaan apapun. Dan Tuhan katakan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati dan sayang kita semua. God bless you all.